Jakarta, Juli 2021. Sebuah nama yang dulu identik dengan kemewahan, ketenaran, dan status sosial kelas atas, mendadak memenuhi headline media. Tapi bukan karena sinetron baru. Bukan pula karena endorsement eksklusif. Nia Ramadhani, ikon sinetron, sosialita, istri dari Ardi Bakrie, pewaris salah satu dinasti terkaya di Indonesia, tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis sabu. Bersama suaminya, ia diborgol dan digiring ke Polres Metro Jakarta Pusat. Indonesia terhenyak. Bagaimana mungkin seorang yang tampak punya segalanya, kecantikan, kekayaan, ketenaran, justru tersandung dalam gelapnya dunia narkoba? Netizen marah, media menyorot tajam. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kasus hukum. Sebuah kisah tentang tekanan sosial, ekspektasi yang membunuh dari dalam, dan keretakan yang tersembunyi di balik senyum sempurna. Siapa sebenarnya Nia Ramadhani? Kenapa ia yang tumbuh di layar kaca sebagai simbol gadis sempurna jatuh ke dalam jurang ini? Skandal ini bukan sekadar kasus narkoba. Ini adalah retakan besar dalam citra kaum elit yang tak tersentuh. Dan di balik semua itu, tersembunyi luka yang lama tak pernah disembuhkan. But the truth behind it is darker. Nama lengkapnya adalah Priyanti Nur Ramadhani. Lahir pada tanggal 16 April 1990 di Jakarta. Nia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Ayahnya meninggal saat ia masih anak-anak. Banyak orang mengira hidupnya serba mudah sejak lahir, tapi itu ilusi. Di balik rumah mewah dan wajah cantik itu, ada masa kecil yang sepi, kosong, dan penuh tekanan untuk menjadi sempurna. Nia kecil tidak tumbuh dalam pelukan keluarga yang utuh. Sejak dini, ia belajar untuk mandiri. Ibunya, seorang perempuan yang tangguh tapi keras, mengarahkan Nia untuk masuk ke dunia hiburan. Bukan karena hobi, tapi karena kebutuhan. Ekonomi keluarga tidak stabil. Dunia sinetron menjadi pintu harapan. Pada usia 10 tahun, Nia mulai tampil di layar kaca. Peran kecil demi peran kecil dijalani. Ia tidak punya masa kecil biasa. Tidak ada bermain dengan teman sebayanya. Tidak ada sekolah yang tenang. Yang ada hanya jadwal syuting, tekanan kamera, dan tuntutan untuk selalu tampil baik. Tapi di usia belasan, kerja keras itu mulai membuahkan hasil. Tahun 2004 menjadi titik balik. Sinetron Bawang Merah. Bawang Putih meledak di pasaran. Nia memerankan karakter antagonis, yang tidak hanya membuatnya terkenal, tapi juga dicintai oleh jutaan penonton. Ironisnya, walau ia memerankan tokoh jahat, publik justru melihatnya sebagai gadis anggun dan memesona. Dalam waktu singkat, Nia menjadi ikon. Kontrak sinetron berdatangan. Iklan-iklan merebut namanya. Majalah remaja memuat wajahnya di setiap sampul. Dia bukan lagi anak kecil dari keluarga biasa. Dia adalah bintang. Tapi ketenaran datang dengan harga mahal. Di balik kamera, Nia mulai kehilangan batas antara siapa dirinya yang asli dan siapa dirinya di layar. Ia belajar bahwa menjadi terkenal berarti kehilangan ruang pribadi. Kehidupan sekolahnya jadi kacau. Ia tidak bisa pergi kemanapun tanpa dikenali. Teman menjadi sedikit, rasa percaya mengecil. Semua orang ingin sesuatu darinya, perhatian, koneksi, atau sekadar ketenaran sekilas. Namun, di usia sangat muda, Nia tidak punya waktu untuk memahami apa itu trauma. Yang ia tahu, untuk tetap berada di puncak, ia harus terus tersenyum. Walau lelah, walau kosong. Keluarganya, ibunya menjadi manajer. Relasi mereka lebih sering profesional ketimbang emosional.
Dalam sebuah wawancara lama, Nia sempat berkata, "Aku merasa harus menjadi sempurna untuk dibanggakan. Aku takut gagal, karena aku takut kehilangan cinta yang sedikit itu." Kata-kata itu tidak banyak diperhatikan dulu, tapi sekarang terasa seperti sinyal peringatan yang terabaikan. Menjelang usia 18, Nia mencapai status selebritas kelas atas. Semua sinetron yang ia bintangi jadi hits, tapi diam-diam ia mulai menjauh dari dunia hiburan. Bukan karena bosan, tapi karena lelah dan luka batin yang tak pernah ia punya waktu untuk sembuhkan. Kemudian datanglah dunia yang lebih glamor, dunia sosialita, pesta eksklusif, dan pergaulan elit Jakarta. Dan di sanalah awal dari fase hidup yang jauh lebih rumit. Tahun 2006 hingga 2008, nama Nia Ramadhani adalah jaminan rating tinggi. Setiap sinetron yang ia bintangi, entah sebagai protagonis atau antagonis, menjadi hit nasional. Wajahnya terpampang di iklan TV, baliho kota besar, hingga tabloid hiburan. Nia bukan hanya artis remaja, ia adalah ikon generasi. Kecantikannya yang anggun, gayanya yang elegan, dan cara bicaranya yang halus membuatnya terlihat seperti putri dari dunia lain. Namun, ironisnya, justru itu pula yang menjauhkan dia dari kenyataan. Di usia 18, ketika banyak orang seusianya masih mencari arah hidup, Nia sudah menjadi dewasa dalam lingkungan yang kejam, hiburan, uang, dan status sosial. Dan kemudian datang pernikahan. Tahun 2010, publik kembali terguncang. Nia menikah dengan Ardi Bakri, pewaris salah satu keluarga konglomerat terbesar di Indonesia, keluarga Bakri. Banyak yang menyebut itu pernikahan bak dongeng. Seorang artis muda, cantik, naik ke dalam kasta elit sosial lewat pernikahan. Pesta pernikahan mereka mewah, dihadiri tokoh-tokoh penting negara. Sejak saat itu, Nia bukan hanya seorang aktris. Ia adalah Nyonya Bakri, gelar yang datang dengan ekspektasi, aturan tak tertulis, dan dunia baru yang jauh dari kamera sinetron. Ia berhenti total dari dunia hiburan. Banyak yang mengira ia bahagia dengan kehidupan barunya. Rumah mewah, perjalanan ke luar negeri, barang-barang branded, kehidupan kelas atas yang diimpikan banyak orang. Tapi kenyataannya lebih kompleks. Dunia sosialita adalah dunia yang penuh tekanan diam-diam. Di dalamnya, penampilan adalah segalanya. Siapa yang Anda kenal, dengan siapa Anda makan malam, tas merek apa yang Anda pakai, semuanya dinilai. Nia bukan lagi dirinya sendiri. Ia harus tampil sempurna setiap hari, mewakili nama besar keluarga Bakri. Dan disinilah sisi lain dari kesuksesan mulai terasa. Tekanan menjadi menantu dari dinasti besar bukan hal ringan. Nia sering berkata dalam podcast atau wawancara, "Aku merasa harus selalu sesuai dengan standar yang tidak pernah dijelaskan. Tidak ada ruang untuk salah. Tidak ada ruang untuk jadi manusia biasa." Di satu sisi, ia bersyukur atas kehidupan yang stabil, tapi di sisi lain, ia merasa kehilangan kendali. Identitasnya, pilihan hidupnya, bahkan waktunya sendiri bukan lagi miliknya sepenuhnya. Semua hal yang dulu membuatnya hidup, berakting, mengekspresikan diri, merasa bebas, sekarang digantikan oleh rutinitas formal, etika sosial, dan ekspektasi. Ia mulai merasa terjebak dalam kehidupan yang sempurna dari luar, tapi kosong di dalam. Dalam beberapa wawancara di tahun-tahun setelahnya, ia sempat mengisyaratkan kelelahan mental. Tapi semua itu terdengar ringan karena disampaikan oleh seorang Nia Ramadhani yang masih tersenyum di kamera. Mengenakan gaun mahal dan berlatar rumah mewah.
publik tidak mendengar isyarat itu atau memilih untuk tidak peduli. Karena dalam narasi yang dibentuk media, Nia adalah simbol kemewahan. Seorang putri zaman modern yang hidup dalam istana. Tapi seperti banyak kisah yang terlalu sempurna di luar, retakan kecil mulai terlihat dan perlahan membesar dari dalam. Tak ada yang benar-benar menyangka. Tahun 2021, setelah lebih dari 1 dekade hidup, dalam bayang-bayang kehidupan glamor dan rumah tangga terpandang, Nia Ramadhani kembali muncul di media. Tapi bukan untuk film, bukan untuk acara sosialita, melainkan dalam balutan seragam tahanan, diborgol, dan tertunduk. Publik Indonesia terguncang. Nia dan suaminya, Ardi Bakrie, ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Awalnya hanya kabar yang sulit dipercaya. Tapi polisi mengonfirmasi. Sabu ditemukan di kediaman mereka. Dan hasil tes urin keduanya positif. Untuk banyak orang, ini adalah kemerosotan tak terbayangkan. Seorang ibu dari 3 anak. Seorang sosialita papan atas. Seorang publik figur yang pernah dielu-elukan sebagai role model. Kini duduk di sel tahanan, menghadapi jerat hukum. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam persidangan, terungkap bahwa Nia telah menggunakan sabu secara berkala sejak tahun 2020. Ia mengaku mengalami tekanan mental, kecemasan, dan kehilangan kendali atas hidupnya. Kata-katanya pelan, nyaris lirih. Saya merasa hampa, saya lelah, saya ingin melarikan diri dari rasa itu. Ia tidak menyalahkan siapapun, tapi kalimat-kalimat itu menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah luka psikologis yang lama diredam. Media memblow up kasus ini tanpa henti. Semua orang punya opini. Ada yang menyebut Nia hanya korban tekanan sosial. Ada pula yang sinis. Hidupmu sudah mewah, kok masih cari pelarian? Tapi tak banyak yang melihat ke dalam. Apa yang terjadi ketika seseorang dibesarkan dalam spotlight sejak kecil? Hidup dalam tekanan sempurna bertahun-tahun, lalu kehilangan panggung, kehilangan ruang bicara, dan akhirnya kehilangan diri sendiri? Lebih ironis lagi, kasus ini bukan hanya soal hukum. Ini adalah retakan simbolik dalam citra keluarga elit Bakrie. Sebuah nama besar yang selama ini nyaris tak tersentuh. Dengan tertangkapnya Nia dan Ardi, publik mulai mempertanyakan, apakah kekayaan benar-benar memberi perlindungan? Atau justru menjebak mereka dalam sangkar emas? Nia divonis 1 tahun rehabilitasi bersama suaminya. Mereka tidak membantah, mereka menjalani, tapi harga yang dibayar sangat mahal. Anak-anak mereka masih kecil, harus menanggung stigma. Keluarga mereka hancur secara emosional, dan publik tak pernah sepenuhnya memaafkan. Setelah bebas, Nia muncul kembali di media sosial. Tapi kali ini dengan nada berbeda. Ia tidak lagi bicara tentang pesta atau liburan luar negeri. Ia bicara tentang pemulihan, tentang luka batin, tentang menjadi ibu yang hadir. Banyak yang skeptis, tapi juga tak sedikit yang mulai melihat sisi manusiawi darinya. Karena di balik segala kemewahan yang dulu dipamerkan, kini, untuk pertama kalinya, Nia terlihat benar-benar jujur. Setelah menjalani masa rehabilitasi, Nia Ramadhani keluar sebagai pribadi yang berbeda. Setidaknya di permukaan, ia tidak lagi tampil berlebihan, tidak lagi hadir di pesta-pesta high class Jakarta, tidak lagi memamerkan koleksi barang mewah. Yang ia bagikan ke publik adalah momen sederhana bersama anak. Tulisan pendek tentang pemulihan, dan foto-foto tanpa make up, sesuatu yang dulu nyaris tak pernah ia lakukan. Namun,
Apa yang terlihat di luar tak selalu mencerminkan yang sebenarnya di dalam. Menurut beberapa sumber dekat, masa rehabilitasi menjadi titik paling sulit dalam hidup Nia, bukan hanya karena ia harus berhenti dari candu fisik, tapi karena untuk pertama kalinya, ia dipaksa menatap semua trauma hidup yang selama ini ia tutupi dengan glamour. Setiap hari, ia mengikuti sesi terapi. Ia menulis, ia menangis, ia bicara tentang ayah yang pergi terlalu cepat, tentang masa kecil yang sepi, tentang tekanan menjadi sempurna sejak remaja. Dan yang paling menyakitkan, rasa bersalah sebagai ibu. Nia sempat berkata di salah satu video, "Anak-anakku harus melihat aku jatuh, tapi mungkin itu yang membuatku sadar. Aku harus bangkit bukan untuk citra, tapi untuk mereka." Di titik inilah, kisahnya menjadi bukan lagi tentang selebriti yang terjerumus, tapi tentang seorang perempuan yang terpaksa menanggalkan semua topeng dan bertanya, siapa sebenarnya dirinya? Sementara itu, publik masih belum benar-benar memberi ruang. Setiap unggahan Nia dipenuhi komentar sinis. Cari perhatian lagi, main peran seolah bertobat, masih enak, cuman direhab, bukan di penjara. Tidak banyak yang tahu bahwa Nia sempat mengalami relapse emosional beberapa bulan setelah bebas. Ia menarik diri, tidak keluar rumah, tidak mengangkat telepon. Ia mengaku pernah merasa ingin menyerah total. Tapi anak-anaknya yang masih polos, yang tetap memeluknya tanpa peduli masa lalu, menjadi jangkar kecil di tengah badai. Dan perlahan, ia mulai berdiri. Ia kembali bekerja, bukan di sinetron, tapi di balik layar. Menulis, memproduksi konten, mengisi podcast tentang kesehatan mental. Ia tak lagi berusaha menjadi sempurna. Ia hanya ingin jujur dan berguna, walau sedikit. Namun, luka di dalam diri tidak mudah hilang. Beberapa orang menyebutnya trauma berkepanjangan. Nia sendiri menyebutnya sebagai proses berdamai yang tidak akan pernah selesai. Aku belajar bahwa tidak semua luka harus disembuhkan. Beberapa cukup dipeluk, diterima, dan dijadikan pelajaran. Mungkin itulah tragedi sebenarnya. Bukan hanya jatuh karena narkoba, tapi kehilangan waktu, kehilangan masa kecil, kehilangan ruang untuk menjadi diri sendiri. Dan sekarang, walau kamera tak lagi mengikuti, walau lampu sorot sudah lama padam, Nia Ramadhani akhirnya menjadi nyata dengan segala retakannya. Apa yang tersisa dari seorang Nia Ramadhani? Bukan sinetron, bukan tas mewah, bukan pesta sosialita, tapi fragmen-fragmen kehidupan. Seorang anak perempuan yang tumbuh tanpa sosok ayah. Seorang remaja yang kehilangan masa kecil di balik kamera. Seorang ibu muda yang tersesat dalam ekspektasi dunia. Dan seorang manusia yang pada akhirnya belajar bangkit dari reruntuhan dirinya sendiri. Nia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai korban, tapi jejak hidupnya menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar cerita selebriti jatuh. Bahwa glamor tidak selalu indah, bahwa status sosial tidak menjamin ketenangan batin, dan bahwa bahkan orang-orang yang terlihat punya segalanya bisa tersesat paling jauh. Kini, di usianya yang ke-35, Nia bukan lagi si artis sinetron atau Nyonya Bakri. Ia adalah simbol dari kejatuhan yang membuka jalan menuju kejujuran. Ia adalah pengingat bahwa kehidupan di bawah sorotan seringkali menyembunyikan kegelapan yang tak terlihat. Dan pertanyaannya kini bukan lagi, kenapa dia bisa terjerumus? Tapi justru, apakah kita sebagai masyarakat pernah benar-benar memberi ruang untuk seseorang bertumbuh tanpa harus sempurna?